Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Huda dari kelas 11 Agritan D. Kali ini saya akan menjelaskan tentang kolonialisme dan imperialisme. Kolonialisme adalah istilah yang berasal dari kata kolonus, artinya adalah menguasai. Oleh karenanya, kolonialisme dapat dimaknai sebagai suatu upaya yang dilakukan suatu negara untuk menguasai wilayah tertentu di luar negeri. Imperialisme adalah sebuah kebijakan di mana sebuah negara besar dapat memegang kendali atau pemerintahan atas daerah lain agar negara itu bisa dipelihara atau berkembang. Sebuah contoh imperialisme terjadi saat negara-negara itu menaklukkan atau menempati tanah-tanah itu. Persamaan kolonialisme dan imperialisme. Kolonialisme dan imperialisme sama-sama mengeksploitasi negara yang ditaklukkannya. Negara penakluk yang melakukan kolonialisme atau imperialisme akan mendominasi penduduk ataupun sumber daya yang dimiliki negara yang ditaklukkan. Perbedaan kolonialisme dan imperialisme. Kolonialisme adalah sebuah paham tentang penguasaan suatu negara oleh negara atau bangsa lain dengan tujuan memperluas kekuasaan negara tersebut. Imperialisme adalah sebuah sistem politik yang dilakukan dengan menjajah negara lain, bertujuan untuk mendapatkan kekuasaan dan keuntungan sebesar mungkin. Faktor utama: gold, kekayaan, keinginan bangsa Eropa untuk berdagang secara langsung dengan dunia timur adalah banyaknya. Gospel, menyebarkan agama. Portugis dan Spanyol adalah negara yang diinvasi agama Katolik dengan mematuhi seruan Paus sebagai pemimpin Katolik dunia agar menyebarkan iman Kristen ke wilayah jajahan, maka mereka merasa telah mengemban tugas sebagai orang Katolik yang taat. Glory, kekayaan. Di tempat-tempat baru, bangsa Portugis lalu menancapkan padrau. Padrau adalah suatu batu prasasti besar yang bergambar lambang kejayaan Portugis dan juga dianggap sebagai simbol kejayaan bangsa Portugis. Faktor pendukung: adanya penemuan baru di teknologi maritim, misalnya kompas, navigasi, kartografi, pembuatan peta. B. Adanya semangat dan idealisme pribadi. Sejak Galileo Galilei mengatakan bahwa bumi itu bulat, mereka tentang untuk membuktikan teori itu. Faktor pemicu: Konstantinopel, Turki merupakan tempat bertemunya pedagang Eropa dengan pedagang dari dunia timur. Dagangan yang dijual misalnya emas, perak, rempah-rempah, tembikar, karpe, batu mulia, dan lain-lain. Mereka membeli barang-barang itu kemudian dijual di Eropa dengan harga mahal. Dari sinilah mereka secara perlahan-lahan mengenal kekayaan dari dunia timur. Konstantinopel dikuasai oleh Sultan Mehmed XI, penguasa Ottoman. Tahun 1453, Sultan Mehmed XI melarang keras bangsa Barat berdagang di Konstantinopel, sehingga satu-satunya akses Eropa menikmati komoditas perdagangan Asia tertutup. Untuk itu mereka berusaha keras untuk menuju ke Asia dalam usaha berdagang lewat jalan lain. Dalam perkembangannya, bangsa Barat, terutama bangsa Portugis, mereka keuntungan akan bertambah besar bila berdagang secara langsung dengan sumbernya dengan tidak melalui pedagang perantara di Konstantinopel. Mereka ingin datang sendiri ke India, Cina, Indonesia, dan lain-lain. Untuk itulah bangsa Barat mulai melakukan penjajahan ke dunia timur. Tokoh kolonialisme: Alfonso de Albuquerque, Dr. Portugis. Ia berhasil menguasai Malaka sebagai pusat perdagangan rempah-rempah di Asia Tenggara pada 10 Agustus 1511.
Tokoh imperialisme Nander Chamberlain merupakan salah satu jenderal yang menghapuskan sistem peran penguasa tradisional dan memperlakukan pajak yang memberikan rakyat. Hal ini menyebabkan banyak perlawanan yang dilakukan oleh masyarakat Indonesia. Sekian, terima kasih dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.